Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dwi Stefani dengan NIM 121400028. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari modul 1 pada praktikum sistem mikroprosesor pada kali ini, yaitu tentang input-output dasar. Sebelumnya saya izin merekam menggunakan handphone karena aplikasi perekam pada laptop saya mengalami kendala. Untuk aplikasi yang digunakan pada praktikum kali ini itu adalah Kivia VR dan Proteus 8. Jadi setelah diinstal kita akan membuat rangkaiannya. Untuk rangkaian yang pertama yaitu adalah port B sebagai output, dimana kita memasukkan kode rangkaian ini ke dalam Kivia VR ini. Tadi di sini kita pilih membuat file baru dan keluar seperti ini. Lalu kita klik program, generate, save and exit. Di sini kita tinggal masukkan nama filenya, ntar akan terulang sebanyak 3 kali, lalu tersimpan di dalam file tersebut. Misal ini kita contoh untuk memasukkan filenya, kita buat file baru di sini. Contoh. Lalu kita masukkan rangkaian 1A. Untuk penamanya itu harus sama. Ulangi sebanyak 3 kali. Setelah itu tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu ini kita hapus. Kita pilih semua kemudian hapus. Dan copy kode tadi yang telah kita copy-paste. Maaf, sebentar ya. Copy kode ini, kemudian tempel di Kivia VR. Setelah itu kita compile. Dan buat berikut adalah contoh rangkaiannya yang sudah saya buat dengan 8 LED, lalu disambungkan ke Atmega ini. Kemudian kita pilih file yang tadi telah kita buat. Dicontoh. Kita klik buka. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya terdapat kesalahan karena ketika saya membuka file yang telah dibuat tadi tidak muncul. Cuman saya tadi telah membuat screenshotannya. File yang berhasil. Nah, berikut adalah hasil dari screenshot rangkaian yang berhasil. Jadi rangkaian yang pertama itu kita diperintahkan untuk mengetikkan script. Lalu apabila kondisi output LED display sesuai dengan port B, maka percobaan yang dilakukan itu adalah benar. Jadi kondisi ini sudah sesuai karena port B-nya sudah bernilai 0 semua dan rangkaiannya menyala. Program ini mengatur port B sebagai output dengan perintah DDR-B sama dengan 0 kali FF, dan kemudian mengatur seluruh bit pada port B menjadi 0 dengan perintah port B sama dengan 0 kali 00, sehingga menyala LED yang terhubung pada saat port B-nya. Nah, berikut adalah kodenya. Ini adalah kode yang tadi saya jelaskan, DDR-B dan port B. Nah, kalau yang include ini dia tuh fungsinya
digunakan sebagai library-nya. Karena di sini kita menggunakan microcontroller Atmega 8535 kan. Kemudian di sini vote main itu sebagai fungsi utamanya dalam program tersebut, sehingga program ini bisa jalan. Jadi kalau nggak ada ini ya programnya kita tidak bisa jalan. Kalau di DRB sama dengan 0 kali FF tadi yang sudah saya jelaskan, dan port B sama dengan 0 kali 00 itu yang telah saya jelaskan. Selanjutnya adalah memodifikasi program di atas sehingga menghasilkan keluaran LED output, LED display sesuai dengan 3 angka terakhir NIM salah satu teman kelompok. Jadi di sini kita menggunakan angka NIM terakhir saya. Jadi angka NIM terakhir saya adalah 028. Jadi untuk NIM sendiri kita ubah port B ini menjadi angka terakhir NIM kita yang telah di convert menjadi dari desimal ke heksa. Untuk NIM 028 sendiri itu adalah 1C. Jadi kita tulis di sini adalah 1C. 1C. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama seperti biasa, kita project, compile, lalu kita klik boot all sehingga rangkaiannya kan seperti ini. Ini adalah hasil yang tadi telah saya kerjakan. Jadi program ini mengatur port B sebagai output dengan perintah DDRB sama dengan 0 kali FF, dan kemudian mengatur seluruh nilai pada port B menjadi 0 kali 1C, yaitu NIM yang tadi, yang merupakan nilai heksadesimal yang sama dengan angka 028. Nah, dalam representasi biner, nilai 0 kali 1C itu adalah 00011110. Ini berarti bahwa bit 2, 3, dan 4 pada port B akan diatur menjadi 1. Sehingga hasil akan menjadi seperti ini. Yang terhubung pada pin 2, 3, dan 4, maka pin tersebut akan menyala. Sorry, sebelumnya bukan pin 2, 3, 4 ya, tapi pin 3, 4, 5 ya. Maka pin ini akan menyala. Selanjutnya adalah fasilitas delay pada VR. Jadi di sini kita akan membuat rangkaian di mana rangkaian itu lampunya akan mengalami delay dalam modul ini sekitar 500 milidetik, dan berikut adalah kodenya. Lakukan hal yang sama, tadi kita kopas ini lalu masukkan ke CVA VR, kemudian kita save, kita buat ulang. Oke, kita klik program ini, kita generate save and exit, kemudian kita pilih file di mana kita mau save-nya. Tadi kita masukkan di contoh. Oke, ini tadi rangkaian 1A yang telah kita buat. Kemudian sekarang adalah rangkaian 2A. 2A delay. Untuk ini kita simpan namanya menggunakan nama yang sama. Sebanyak 3 kali. Nah, setelah ini keluar, maka ini kita select all dan kita hapus, lalu kita copy kode yang ini. Kita paste. Nah, jadi pada ini tuh belum biru ya, sehingga LED tidak menyala itu belum biru. Jadi kita satukan dulu. Nah, ini baru bisa ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke rangkaiannya. Untuk rangkaiannya sendiri itu seperti ini. Ini ya. Kita buka terlebih dahulu rangkaian telah kita buat. Maaf, tadi saya salah. Tadi itu yang saya buka adalah CVA VR. Jadi rangkaiannya itu ada di sini, di Proteus. Kita buka rangkaiannya di Proteus. Jadi ini adalah untuk rangkaian dari ini
maaf, dari fasilitas delay tadi setelah kita lakukan pada CVR-nya, telah masukkan kode, maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Cuman rangkaian yang tadi telah saya buat itu hilang. Yang untuk yang pertamanya ini adalah rangkaian NIM yang berhasil. Rangkaian yang pertamanya saya hilang, cuman ini terdapat SS-nya. Jadi di sini saya akan jelaskan. Nah, jadi rangkaian yang pertama itu dia akan mengalami delay seperti ini. Ini adalah 2SS ya. Jadi akan mengalami kedip gitu bahasanya selama 500 mili-detik ya. Seperti ini. Nah, terus selanjutnya di sini adalah modifikasi menggunakan NIM. Nah, jadi di sini di CVR kita ubah port B-nya menjadi NIM kita seperti tadi, NIM 1C yang telah di-convert ya. Nah, setelah itu hasil akan menjadi seperti ini. Di play ya. Nah, hasil akan menjadi delay sesuai dengan NIM kita. Baik, dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan program ini mengatur seluruh port B pada microcontroller AVR itu sebagai output dan mengatur seluruh port B menjadi 0. Hal ini yang menyebabkan LED itu terhubung ke port B ya, sehingga pin akan menyala. Dan untuk sistem delaynya itu karena kita memasukkan kode delay tadi. Nah, program tersebut kemudian dimodifikasi untuk menghasilkan keluaran LED yang sesuai dengan angka 3 terakhir NIM saya sendiri, yaitu adalah 028 yang telah saya konversi menjadi heksadesimal, yaitu 1C. Hal ini dilakukan dengan mengubah nilai pada port B menjadi 0 kali 1C yang merupakan nilai heksadesimal yang sama dengan angka 028, sehingga hasilnya akan menjadi delay seperti ini. Selanjutnya adalah rangkaian yang ketiga, yaitu port B sebagai output dan port D sebagai input. Di sini saya telah membuat rangkaiannya. Pada rangkaian 3 kita pertama untuk menjalankan programnya kita kopas dulu kode ini. Di sini saya telah buat. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi saya lakukan. Kemudian setelah seperti ini, nah untuk rangkaiannya sendiri ini saya telah buat ya. Berikut adalah rangkaiannya, gambar rangkaiannya. Jadi pada rangkaian 3 di sini kita menggunakan switch. Di sini kita menggunakan switch. Nah, untuk switching sendiri itu bisa kita cari di dalam P ini. Tinggal kita klik switch. Seperti itu. Kemudian untuk power, ini adalah power ini kita cari di mana tadi kita mendapatkan ground. Ini dia. Kita tinggal klik dan tambahkan di sini. Untuk hasil dari rangkaian ini sendiri adalah kita harus memastikan apabila kondisi output LED display sesuai dengan switch input, maka percobaan yang dilakukan benar. Jadi maksudnya ketika kita membuka ini dan ininya. Jadi di sini adalah rangkaian yang NIM ya. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian NIM terlebih dahulu. Nah, jadi pada rangkaian NIM ini kita diperintahkan untuk membuat program agar membaca penekanan tombol saklar plus buttonnya itu dapat mempresentasikan dari 3 angka NIM terakhir kita. Nah, jadi kan dalam rangkaian ini dalam rangkaian ini tuh terjadi delay pada angka NIM yang telah ditentukan. Baik,
switchnya dalam kondisi mati ataupun hidup. Ya. Maka sistemnya akan berjalan sesuai dengan NIM kita. Akan tetap menyala dan delay. Seperti itu. Nah, untuk kode di CVR-nya itu sama, cuman kan ini masih yang pertama kan. Nah, jadi kalau yang kedua itu yang khusus NIM itu, ini tuh kita ganti sesuai dengan port bitnya, itu kita ganti sesuai dengan bilangan heksa dari NIM kita. Sepertinya terdapat kesalahan, jadi di sini adalah rangkaian kedua, maka saya akan menjelaskan ulang. Nah, ini adalah rangkaiannya untuk yang ketiga. Nah, pada DDRB ini kita ganti menjadi NIM yang telah dikonversi ya. Nah, maaf. Nah, itu kita lakukan seperti biasa, project, kita compile dan build out, maka hasil akan menjadi seperti ini, sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Seperti ini. Nah, kan tadi saya menjelaskan terbalik, dimana tadi saya menjelaskan untuk yang NIM terlebih dahulu, maka saya akan menjelaskan yang ini, dimana kondisi output flash display itu sesuai dengan switch input, maka percobaan yang dilakukan itu adalah benar. Untuk rangkaian yang ketiga, kodenya ini yang telah kita salin, kemudian untuk rangkaiannya akan jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti apabila switch ini kita matikan, maka dia akan mati. Dan apabila ini switch yang kita matikan semua, tentunya dia akan matikan semua. Jadi LED ini akan mengikuti switch ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Untuk kedepannya insya Allah saya akan belajar lebih giat lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.